Ini pertanyaan terakhir dok, pertanyaan terakhir. Eh, Ya. Gimana caranya? Tadi kan apa dijawab dengan LOA ya, dengan meditasi malam sebelum tidur kan. Nah itu Ya. gimana caranya dokter melakukan LOA apa law of attraction-nya gitu ya, dengan masukkan afirmasinya itu gimana gitu istilahnya? Sederhana sih Mas Erik, sederhana. Karena begini, kita boleh menggunakan waktu untuk meditasi, boleh. Intinya begini, kenapa harus meditasi? Meditasi adalah sebuah momentum di mana pikiran sadar kita masuk ke gelombang alfa theta. Karena di gelombang alfa theta itu kita terkoneksi dengan batin bawah sadar kita. Kalau dia masih di gelombang beta, dia overthinking. Ini dipikirkan, itu dipikirkan, segala macam dipikirkan. Makanya dia harus masuk ke fase ketenangan dengan duduk meditasi. Tapi ada momentum-momentum meditasi secara alami kita temukan. Yaitu pada waktu-waktu terjadinya perpindahan-perpindahan siklus sirkadian tubuh kita. Siklus sirkadian tubuh kita tuh kita mulai agak ngantuk-ngantuk begini. Jadi pagi menjelang dini hari atau siang tengah hari, perpindahan pagi ke siang tengah hari itu agak pas kita ngantuk-ngantuk ini, atau malam menjelang tidur, atau bangun tengah malam. Nah, itu sebabnya di ajaran Hindu ada masa sembahyang 3 kali di perpindahan-perpindahan waktu itu. Di Islam ada sembahyang 5 kali, sholat 5 waktu. Sama. Di Islam lebih banyak lagi waktu yang disediakan oleh tubuh kita untuk kita mengalami fase meditatif itu, untuk kita masuk ke dalam batin bawah sadar kita untuk memberi perintah. Jadi caranya apa? Boleh lewat sambil sholat, boleh. Atau sebelum tidur. 10 menit sebelum tidur, kemudian kita matikan semua lampu. Benar-benar bersiap untuk tidur. Daripada memikirkan hal-hal lain. Lebih baik dengarkan musik yang menenangkan, lalu masukkan afirmasi kita. Sampai tanpa sadar kita membawanya ke dalam tidur kita. Ya, sampai membuat tidur. Nah, tapi kalau sesekali kita pernah mengalami ini, sudah kita afirmasikan, itu kok masih aja kejadiannya demikian. Apa yang terjadi kok kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita? Itu ada yang bertanya seperti itu di chat. Nah, lalu apa yang terjadi? Jangan mengatakan, loh kok enggak jadi, kok enggak terwujud. Jangan pernah mengatakan demikian. Karena setiap hal itu mempunyai proses. Tidak ada yang seketika terjadi ketika langsung kita inginkan. Kecuali kita mempunyai apa yang kita ucapkan selalu menjadi kenyataan. Tapi kalau kita sudah lama terbelenggu dengan kecemasan, tiba-tiba kita diberikan kuasa oleh Tuhan, setiap yang kita katakan menjadi kenyataan, bahaya gitu. Misalnya, pas kita cemas, aduh, jangan-jangan saya ketabrak, ketabrak. Kan bahaya. Makanya ditunggu dulu oleh semesta ini. Kita tidak dipercaya oleh diri kita sendiri, oleh semesta kita. Karena kita selalu nggak pernah beres. Kadang mintanya begini, kadang mintanya begini. Mintanya sembuh, tapi ngomongnya sakit. Saya pingin sembuh, tapi kok saya sakit lah. Bolak-baliknya begitu. Jadi tubuh kita bingung yang mana mau diikuti. Jadi belajarlah konsisten. Apapun keadaan tetap konsisten, saya akan baik-baik saja. Kok sekarang saya juga belum ada rezeki, saya pasti akan ada rezeki. Selalu berpikirnya demikian. Maka pelan-pelan tubuh kita akan mengerti, oh oke, ini seriusan ini. Seriusan dia minta begini. Berarti kita harus penuhi. Gitu. Nah, itu sebabnya kita diminta untuk berulang-ulang sampai 14 hari. Untuk apa? 14 atau 21 hari. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang kita ucapkan itu konsisten dan akan tetap seperti itu adanya. Itu. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Nah, kalau sekarang apa? Saya nggak butuh waktu 14 hari untuk beberapa hal. Tinggal sekarang aja memikirkan, bisa terjadi kenyataan. Bisa seperti itu loh. Tapi dulu ya udah butuh 14 hari. Kadang butuh 21 hari untuk hal tertentu. Kadang itu saya malah, sekarang saya minta. Tahun depannya baru menjadi kenyataan. Bayangin itu. Tapi apa yang saya pikirkan? Yang penting saya sudah melepas panah. Saya sudah melepas panahnya, saya lepaskan. Perkara kapan sampainya, ya udah saya lepaskan, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah membidik dan melepaskan panah dengan cepat. Perkara kapan sampainya, itu urusan semesta. Nah, tugas kita adalah berdoa, lalu membiarkan semesta mewujudkannya. Tapi kita butuh doa-doa yang sungguh. Seperti apa doa yang sungguh-sungguh? Doa yang sungguh-sungguh adalah ketika apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, itu selaras dengan doa yang kita mau menjadi kenyataan. Sederhananya seperti itu.
Nah, kira-kira seperti itu, Mas Erik. Saya bawa kemana tadi ya? Saya muter-muter ya. Oh, itu tadi. Ingat ya, afirmasinya boleh menjelang tidur itu tadi. Sampai tertidur. Begitu bangun paginya, ubah. Tadinya kan mulai malam ini seluruh tubuh saya bebas dari gejala cemas. Pagi-paginya, begitu bangun, katakan, mulai hari ini saya bebas dari gejala cemas. Lalu smile. Seakan-akan semua itu sudah menjadi kenyataan. Karena rasa itu akan menciptakan kehidupan itu. Rasalah yang mengekspresikan kenyataan. Kan ada yang nanya, apa sih rasanya pedas? Ya pedas. Seperti apa sih bentuk pedas? Nggak ada bentuk. Tapi ekspresi kita menunjukkan kita mengalami rasa. Kalau pedas, ekspresinya seperti ini. Kalau orang makan kecut, ekspresinya seperti ini. Kan ada ketahuan itu. Maka semesta pun akan mengekspresikan rasa yang kita wujudkan itu. Kita rasa bahagia, semesta akan mewujudkan rasa bahagia seperti apa yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu, Mas Erik. Iya, jadi pas malam mulai malam ini saya sehat, saya nggak cemas lagi kayak gitu ya. Bebas dari cemas. Iya, bebas dari cemas, mukanya pede. Pas pagi saya sudah bebas dari cemas, mukanya senyum gitu, Dok ya. Ya. Pokoknya lakukan sesuatu. Begitu muncul, saya nggak apa-apa, saya baik-baik saja. Selalu demikian. Jangan sampai 1/5 detik kita dikuasai oleh kecemasan lagi. Begitu ada sana apa-apa. Selalu begitu. Jadi tubuh kita akan merespon. Ini hanya permainan molekul-molekul hormon-hormon, zat-zat kimiawi dalam tubuh kita. Karena apa yang kita pikirkan akan menciptakan molekul-molekul kimiawi yang sesuai. Kalau kita berani, maka molekul ini yang akan naik. Ya, dan perbanyak bergembira. Karena begitu kita bergembira, begitu kita banyak tertawa, apapun keadaannya, ada 4 hormon yang akan diproduksi dalam diri kita. Hormon serotonin yang membuat kita bahagia, hormon dopamin yang membuat kita stabil secara emosional, hormon endorfin yang membuat kita tahan terhadap berbagai penyakit dan rasa sakit, dan terakhir hormon oksitosin yang membuat kita mencintai diri kita sendiri, merasakan energi cinta dari kehidupan ini. Hanya dengan apa? Banyak-banyak happy lah. Lawannya ya cemas. Kalau sudah cemas, hormon ini yang meningkat, adrenalin yang meningkat, ya segala macam seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Erik. Iya, 4 hormon happiness ya, 4 hormon kebahagiaan. Iya. Oke, Dok. Ini kalau mau teman-teman mau follow dokter tuh di Instagram atau di YouTube, di mana itu, Dok tuh? Di mana-mana ada. Kalau yang mau di YouTube, yang mau dicek di YouTube itu saya juga membuat video seperti yang Mas Erik lakukan. Saya bikin video mengatasi kecemasan dan psikosomatik. Cari aja w.mustika@rumahsemesta, nanti ketemu videonya. Atau cari aja nama saya Wayan Mustika, nanti muncul beberapa video. Pilih di situ, cari channelnya di situ. Kemudian ada meditasi kesembuhan yang bisa didengarin sambil seperti ini, atau ada meditasi cahaya yang bisa sambil duduk gitu, membawa kita terbang untuk mengambil cahaya-cahaya kesembuhan dari semesta ini. Lalu ada meditasi pembebasan diri kita dari kecemasan itu ada. Kalau rasanya nggak bisa istirahat, ada meditasi yang di sana judulnya istirahat sejenak anakku begitu. Ada banyak. Kalau di Instagram sama, cari aja Wayan Mustika _rumah semesta. Di Facebook juga sama, Wayan Mustika. Gitu. Sederhana seperti itu caranya. Ya. Iya. Dan dokter ada di Bali ya, Denpasar ya, Dok ya? Di Bali, di Kuta. Silakan mampir kalau ada yang lagi ke Bali, mampir untuk mungkin lebih mendalam lagi ngobrol-ngobrolnya. Silakan.